Oke, cek. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan bikin jaringan lokal ya. Kita akan pakai satu router, satu switch, terus berapa PC? Tiga aja kalah. Terus masih aman ya. Terus kita pakai kabel straight ya, karena kita bakal hubungin yang beda device, beda perangkat. Oke, straight dari router ke switch, terus dari switch ke PC. Oke. Terus ini bisa kita kasih ini kayak area gitu, kotak ini bisa di set warnanya di sini. Terus kita tinggal di-drag kayak gini. Ini untuk nunjukin area aja sih, kayak ya biar lebih jelas aja. Terus kita kasih nodes buat networknya. Networknya ini bakal itu networknya ini tuh 192.168.1.0/24. Terus kita kasih IP pertama ke router 192.168.1.1. Oke, terus kita konfigurasi di routernya dulu, config, terus ke interface yang dipakai kita kasih IP address-nya sama subnetnya, terus di on. Oke. Terus di PC, kita ke PC, terus ke desktop, IP configuration, karena masih pakai IP static, kita set IP-nya 192.168.1. Karena yang satu udah dipakai, kita pakai 1.2, subnet masnya di set, terus default gateway-nya 192. Ini default gateway ini kita masukin IP dari routernya ya, 192.168.1.1. PC selanjutnya juga 192.168.1.3, terus subnet, terus default gateway-nya 192.168.1.1. Terus yang terakhir juga sama, 4 subnet, terus gateway-nya. Oke, kalau udah ini bisa di ping ya, tinggal di ping aja pakai ini. Dari PC ke router dulu. Oke, successful. PC ke PC, successful. PC ke PC. Oke, bisa semua ya. Kalau ada yang error coba dicek, coba tahu salah masukin IP atau gimana. Oke, di sini udah aman ya. Kita lanjut ke web sama DNS-nya. Kita akan pasang server di sini. Servernya dari sini, and devices, terus kita klik server di sini. Kita taruh. Terus kita pasang pakai kabel. Oke. Terus opsional ya ini ya. Terserah mau dikasih ini apa enggak. Terus kita kasih nodes. Karena dia udah beda interface ya. Jadi kalau ini kan yang biru ini, yang PC ini dia kan dikonekin pakai interface 000, sedangkan di si server dia pakai 001. Jadi dia udah beda network juga.
Jadi di sini networknya 92.168.2.0/ sini karena cuma pakai untuk server, kita kasih host yang dikit aja. Kita kasih berapa ya? 6 host ya. Ya, 6 host berarti 29. Terus IP pertama kita kasih ke router 192.168.2.1. Terus IP selanjutnya di servernya ya. Nah, kita masuk ke routernya lagi, terus ke interface yang dipakai. Set IP address-nya 192.168.2.1. Subnet masknya dia 29 ya. /29 tuh 248. Terus di on-in. Oke. Terus ke server kita set IP-nya. Ke desktop, ke IP configuration 192.168.2.2. Subnet masknya juga disesuaikan 248. Default gateway-nya routernya tadi 168.2.1. jadi ke IP router yang connect ke servernya. Terus kita juga nyalain buat servisnya, jadi ke services sini HTTP udah otomatis nyala. Terus ke DNS kita nyalain, namanya ini reading name ini diisi nama domainnya kayak misalkan jarcom.net. Terus addressnya ini kita masukin IP addressnya, jadi ini kan iRecord, jadi dia pakai IP versi 4 ya, samalah kayak yang dari set di server tadi kan 192.168.2.2. add. Oke. Kalau udah HTTP ini kayak ngedit file HTTP biasa lah, file HTML biasa, kita ke index ya kalau browser. Nah, defaultnya ada ini, bisa dihapus atau gimana, terserah. Gua hapus jadi welcome. Save. Yes. Nah, bisa kita coba ping dari server ke router. Successful ya. Terus dari server ke PC. Oke. Udah aman sih harusnya. Oke. Nah, kita ke PC, buka PC-nya. Terus ke web browser. Memang agak lumayan lama. Nah, di URL kita isi dulu IP-nya coba 192.168.2.2. Welcome. Cuman kalau kita masukin domainnya, tadi kan jarcom.net. Itu unresolved. Kenapa? Karena kita belum set DNS IP-nya, IP DNS servernya. Nah, di sini di IP configuration tadi kan, itu tuh buat DNS servernya perlu di set juga sekarang. Jadi 192 masukin ke IP DNS servernya, IP servernya tadi 168.2.2. Terus opsi lainnya juga sama 192.168.2.2. Ini juga. Oke. Terus kita coba ke web browser. Kita masukin domainnya. Welcome, bisa ya. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak kenapa IP-nya beda, kayak aku jelasin, kalau di router tuh kalau udah pakai interface yang berbeda, dia otomatis ke network berbeda. Oke,
Jadi yang di sini networknya 1.0/24, terus yang di sini itu 2.0/29. Terus, nah DNS servernya kenapa di set ke server ini? Karena di server ini tadi kita udah set service buat DNS-nya. Jadi di sini servernya itu berfungsi sebagai web server sama DNS server. Gitu. Oke. Gini itu untuk materinya. Untuk materi selanjutnya bakal masuk ke DHCP ya, biar bisa auto apa sih namanya, ngasih IP ke device yang connect ke jaringannya. Oke. Thank you.